Puji nama Tuhan. Sungguh bahagia kita bisa diberi kesempatan dengan leluasa belajar firman Tuhan tentang pelita emas ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan puji-pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia, nikmati anugerahnya yang besar, berlimpah ruah tak habis-habisnya mengalir dalam hidup kita semua. Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ajar kami untuk terus bisa diisi oleh kebenaran terang-Mu yang ajaib itu. Sampai semua kehendak Tuhan, karakter ilahi mengubahkan hidup kami dan memberikan kami kemampuan untuk memancarkannya. Sucikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penebusan-Mu. Kami bisa ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom lagi. Shalom. Apakah masih ada yang mau ikut tapi belum masuk? Siapa ya? Sudah masuk semua ya? Kalau ada teman saudara yang kepingin masuk tapi belum masuk-masuk, bisa ditanyakin kalau mau diundang gitu ya. Jangan merasa tidak terundang. Jadi hari Minggu kita bisa pertemuan dengan mereka semuanya dan saling mengingatkan apa yang sudah dipelajarin. Hari ini kita belajar tentang pelita emas dan karya Tritunggal Allah. Hebat sekali ya. Ada hubungannya antara karya Tritunggal. Allah kita kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu ada hubungannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau pelita emas kan sudah diulang-ulang bahwa kita dibuat menjadi sebuah pelita. Artinya berfungsi, bisa menyala, memberikan cahaya kepada orang lain. Tetapi hubungan dengan Allah Tritunggal ini yang kita mau pelajari malam ini. Kita rangkumkan
dengan poin-poin yang pertama berdasarkan bentukan dasar pelita emas. Kalau di gambar itu memang sebenarnya tidak berwarna, tapi saya dikasih hikmat buat warnanya lewat internet dan membuat lebih cemerlang, warnanya warna emas dan gambarnya mantap nggak? Itu bukan sekedar lekuk-lekukan Yuli, itu ada sebuah arti yang khusus. Ya, jadi kalau saudara lihat bentuknya itu pelita terdiri dari pasangan 3 bagian yang sama yang melambangkan 3 oknum Allah. Jadi lekuk-lekuknya bukan karena dia mau kayak gitu. Kita sekarang pelajarin arti dan maknanya ya. Dengan pekerjaan yang berbeda namun saling melengkapi untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Jadi kalau kita tahu 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 juga katakan demikian. Kita baca lebih dahulu ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayan tapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kita itu pelita akan dihiasi dengan semua karunia-karunia yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau saudara sudah pernah ikut advance training, kita sudah pelajari tentang khusus 9 karunia roh. Yang belum pernah ikut bisa minta rekamannya, saya sudah punya. Ya. Dan mereka sudah tamat basic training, advance training. Saya percaya semua saudara kepingin selesai, karena kalau kita selesai artinya akar kita akan kuat kokoh ketika banyak godaan datang silih berganti, kita tetap berdiri tegak. Amin. Ternyata waktu ada calling di tengah malam itu ada yang ngaku begini katanya, jam 12 ditelepon oleh non-Christian. Nah, terus non-Christian ini pasti gengnya enggak setuju kalau dia percaya Tuhan. Jadi dia juga akan ditahan atau didoain supaya tidak ikut Tuhan. Tapi jebol, dia lahir baru, terpaksa ini orang nelpon, tapi salah telepon, masuknya ke sana kali. Tapi puji Tuhan kita tetap menang, tetap eksis, tetap survive, walaupun banyak yang terganggu, tapi tetap berjaga-jaga. Karena memang banyak sekali orang yang akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, jangan pikir kita berbuah itu begini-begini terus aja. Tuhan akan buat buahnya lebih menyala. Amin. Tanpa dipikirkan, Tuhan kirim lagi worship leader yang luar biasa. Jadi kita harus berlumba-lumba lebih merendahkan diri. Apapun tantangan yang di depan kita, biar karunia Allah Roh Kudus itu makin menyala dalam hidup kita. Ya, siapa yang membuat karunia Roh Allah itu bisa bekerja dengan dahsyat, seperti yang saya sudah ceritakan di advance training, saudara bisa lihat secara detail. Sekarang tinggal kita lihat hubungannya dengan pelita emas. Ya, supaya saudara, ada suara yang masuk. Apa boleh tolong mute yang tidak berbicara supaya rekaman bersih ya? Iya, terima kasih. Nah, jadi sekarang kalau kita dewasa semuanya bisa memperbaiki dan lebih baik lagi sehingga semua mendatangkan damai sejahtera ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau pelita emas itu terdiri dari pasangan 3 bagian yang sama, artinya 3 oknum Allah. Kan 7 dia punya cabang ya, di sini 3, di situ 3, dan di atasnya 1. Nah, ini menceritakan bahwa Allah Roh Kudus, Allah Anak, dan Allah Bapa itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebajikan bagi kita semua yang melayani Tuhan. Dan dia akan tancapkan karunia-karunia rohnya bagi setiap kita sehingga tidak ada yang minder, tidak ada yang merasa sombong. Semua saling berbagi. Yang kurang akan ditambah, yang tambah akan terus ditambahkan. Ya, jadi kita mau supaya karunia-karunia Roh Kudus itu yang kita sudah baca tadi ayat 7-11 terpenuhi dalam hidup kita. Saya percaya saudara juga sudah ambil bagian karena saudara bukan orang baru lagi. Tapi yang saya ceritakan orang baru itu tolong didoakan karena dia bukan saja sudah percaya Tuhan, tapi supaya tidak terkontaminasi dengan teror-teror atau doa-doa yang mereka dari pihak sana juga panjatkan.
Ya, jadi kita supaya tetap berdiri kuat dan kokoh supaya buahnya tambah banyak. Oke? Natural aja nanti mereka akan menyerahkan diri masuk. Tapi kita diam-diam aja supaya tidak sampai dia harus cabut gitu ya. Karena dia sangat rindu, tapi namanya orang kalau nyebrang kan suka ditangkap lagi. Tapi dia bilang aku tidak mau kembali. Ya, jadi kita harus berdoakan, rahasiakan aja dulu ceritanya dan namanya. Tapi kalau saya masukkan di grup, diam-diam aja, tidak usah disapa-sapa, dia cuma kepingin supaya seperti punya keluarga dalam Kristen, dalam Tuhan ya. Jadi diam-diam aja, pokoknya dalam grup itu anggap saja sebuah pengumuman. Kalau saudara mau masukkan sesuatu, pastikan bahwa saudara memberikan pengaruh yang besar atau yang baik kepada orang lain. Ya, bukan surat-suratan atau bukan goda-menggoda atau lelucon-lelucon. Nah, sekarang kita lihat ya, karunia yang Tuhan ingin berikan itu untuk mendatangkan damai sejahtera, pertolongan, kesembuhan, kekuatan, hikmat kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua ada jabatan juga. Tahukah saudara apa jabatan itu? Jabatan yang dituliskan dalam Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Demikian bunyinya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Sebenarnya ini jarinya disebut ini rasul. Kalau ini penginjil, suka nunjuk-nunjuk. Kalau ini apa? Siapa yang tahu? Pemberita Injil. Dia paling banyak jalannya kemana-mana, dia paling tinggi kan. Terus ini dikasih cincin selalu, dia gembala. Nah kalau ini apa? Guru. Kadang-kadang guru tidak dihargai seperti guru di Indonesia ya. Kalau guru di Australia, Mbak Enda gajinya besar ya. Tapi biasa guru kan tidak terlalu terpandang, tapi guru semuanya penting di hadapan Tuhan. Nah kita tidak bisa bilang, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, terserah Tuhan. Tapi karya, kitalah yang akan menceritakan siapa diri kita, jabatannya. Ya, sekalipun diaken misalnya ya. Kalau saudara baca syarat-syarat diaken itu tak bercacat celah loh. Jadi kalau kita sekarang masih ada cacat celah, berdoalah supaya tidak bercacat celah, lalu Tuhan yang mengangkat kita. Kami sebagai hamba Tuhan tidak berani ngangkat, biar Tuhan sendiri yang ngangkat, yang promosikan. Dan bukan itu target utama kita mengikut atau melayani Tuhan. Tapi target kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena pelita itu harus menyala. Kalau tidak menyala, untuk apa ditaruh di bait Allah? Amin. Taruh di gudang. Tunggu pembuangan Oktober, dibawa keluar di jalan, mungkin akan dipungut orang. Itu kan maknanya kalau tidak berguna ya. Kayak violin yang tidak berharga, berdebu, ya sudah ditaruh aja di luar. Nah kita ini hidupnya mau dijadikan pelita yang emas. Asalnya supaya ditempa ya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu maunya Tuhan kayak apa, supaya kita diberikan jabatan. Yang saya renungkan ini berhari-hari. Orang kalau tanya, aku tidak mau ke surga soalnya takut, cuma menyembah bosen. Dia tidak tahu kalau 1000 tahun damai itu panjang loh. Itu tidak menyembah doang, memerintah bersama Allah. Lalu kira-kira apa yang Tuhan berikan bagi kita yang memerintah bersama Allah? Sedangkan presiden aja gajinya berapa? Ngerti ya? Kita bukan kejar gaji, tapi itu jabatan yang Tuhan akan limpahkan, percayakan kepada orang yang sudah lulus ujian, yang sudah selesai tempaannya, bentukannya, karakternya, kemanisannya, kemampuannya, kekuatannya. Jadi jangan bilang, aku tidak kuat. Terus kapan mau dijadikan pejabat-pejabat tinggi negara di kerajaan 1000 tahun damai? Amin. Iya, jadi harus siapkan dirinya. Jangan merasa aku dibully, aku dipaksa, aku dimanfaatkan. Tidak ada istilah itu. Itu setan, ya, yang selalu mengatakan itu kepada kita. Kita tadi malam bagus sekali sudah cerita juga tentang hukuman kekal. Sampai kalau ada yang pernah mau bunuh diri, harus segera berkata, Tuhan ampuni saya tidak mau lagi berkata itu, dan iblis tidak boleh
ambil alih perkataan itu supaya kita bisa ikut rapture, pengangkatan. Lalu memerintah bersama Allah pakai tubuh kemuliaan. Hebat nggak? Ya, Ibu Wati senang toh jadi memerintah bersama Allah. Jadi bukan saja nanti di sorga loh kita senang. Tuhan bukan saja menjanjikan di dunia sekarang ini senang, tapi 1000 tahun damai itu loh. Siapa yang bisa kasih kita? Indonesia aja memerintah 10 tahun sudah dibengok-bengokin banyak salahnya dan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau 1000 tahun itu bayangkan, Ibu Juni senang nggak? Mestinya senang ya. Oke, jadi sekarang kita siapkan apanya dong? Lihat, selain jabatan yang Tuhan sediakan, perbuatan ajaib dari Allah Bapa juga Dia sediakan. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Apakah boleh tolong di mute supaya tidak keluar suara-suara yang tidak dibutuhkan? Terima kasih. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus tolong supaya orang-orang yang tidak bisa mute mendengar dan mau memute apa yang dia tidak perlu siarkan. Dalam nama Yesus mohon berkat-Mu supaya roh ketaatan turun atas setiap kami semua peserta Bible Study ini. Amin. Oke sayang, kita jangan terpesona dengan kalimat atau gangguan suara-suara yang tidak dibutuhkan. Kita kembali firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Sudah dapat kita baca sama-sama ya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Wah, ayat 29, adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar, atau mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jangan dianggap remeh bahasa roh, menerjemahkan, menafsirkan, dan berkata-kata itu sejajar dengan semua yang Tuhan berikan, termasuk karunia-karunia yang membangunkan atau membangkitkan orang mati, mengadakan mujizat, menyembuhkan. Jadi kalau saudara dikasih karunia bahasa roh, jangan disimpan-simpan, dipakai. Tapi bukan karena dipakai tanpa buah. Seperti minyak wangi ini kan, bisa harum tapi sudah tidak ada isinya. Kalau kita mau berbahasa roh atau menafsirkan bahasa roh itu, pastikan hidup kita penuh firman. Ya, supaya apa yang kita ucapkan dalam bahasa roh atau bahasa apa aja yang Tuhan berikan, karunia-karunia mujizat atau penyembuhan, itu benar-benar berdampak bagi orang lain. Nah, kalau saya ajarkan seperti ini, bukan berarti kita semua sudah hebat, tapi kita mau dijadikan sesuatu di hadapan Tuhan. Masa sih Tuhan mau jadikan kita duta besar Allah seperti duta besarnya Indonesia? Masa tidak dipersiapkan? Kalau masuk surga sih sudah pasti masuk surga, tapi kan kita tidak mau sekedar masuk surga. Kita mau dipersiapkan supaya menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Mau menjadi orang kepercayaannya Tuhan? Ya, siap. Pelita itu loh harus dibuat menyala dan dibuat lekuk-lekuknya kayak bunga badam dan lain-lain. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, jadi melalui proses tempaan, mana ada orang yang diproses kalau emasnya tidak pakai api. Kan harus dibentuk ya, supaya dia bisa menjadi sesuatu. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau diproses, ditempa, dan pekerjaan Allah yang sepenuhnya dari manusia berdosa diubahkan hingga kemuliaan Allah nyata dalam hidupnya serupa dengan buah badam. Saudara tahu buah badam itu, Mbak Enda pernah bilang itu kayak apa tuh? Almond. Tapi bisa juga kayak yang satunya. Jadi ada macam-macam, tapi itu berarti gizinya memang sangat tinggi ya. Jadi kalau saudara tahu bahasa bunga badam itu bagus sekali. Selain almond juga delima, pomegranate ya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, Tuhan itu ingin kita menjadi sesuatu yang berbuah.
berbuah dan menghasilkan dampak yang besar bagi banyak orang. Jadi kita harus ditempa. Kalau saudara lihat gambarnya tadi itu tentang bunga, kuntum, dan kelopak dalam 3 cabang kiri dan 3 cabang kanan pelita emas itu kan berarti lekuk-lekukannya, garis-garisnya jelas banget kan, tidak gampang kan bikinnya. Kalau bilang minta 100 gram emas, cetek, gampang kayak motong daging, selesai. Ini kan harus diukir-ukir. Jadi kalau kita sadari Tuhan sedang mengukir hidup kita, kadang-kadang sakit loh rasanya. Karena kita tidak harap dicontel-contel kan. Dipanasi, dikasih api, digosok, setrika aja ndak enak. Apalagi ini pakai conteng-conteng kayak giginya aja. Kalau diconteng sakit toh. Apalagi seluruh aspek hidup kita diperbaiki, dibersihkan, dibentuk sehingga menjadi sebuah kayak bunga, kuntum, dan kelopak. Nah, semua itu maknanya luar biasa. Biar kita semua mengeluarkan buah badam yang memuliakan nama Tuhan. Coba baca 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah dapat baca sama-sama ya? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya ampun, jadi kalau Tuhan itu membungkus kita dengan kuasa darahnya, kita dijadikan sesuatu yang sungguh berharga kayak emas murni, dibentuk, sehingga kita menjadi hikmat. Allah itu memberikan hikmatnya bagi kita, membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Luar biasa ya. Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Silahkan dibaca 1, 2, 3. Sudah dapat? Sudah. Oke, baca 2, 3. Kalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Iya. Jadi kita Allah kecil karena ada karakter Kristus di dalam hidup kita ya. Jadi Dia ingin supaya kita memerintah bersama Dia nanti, bukan topeng atau bukan emas sepuan, tapi emas yang asli yang sudah lulus proses. Nah, itu sebabnya kalau kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus, bukan saja dipakai saat-saat di dalam dunia ini, dalam gereja ini, tapi itu akan terus menjadi kepercayaan Tuhan loh. Nomor 2 sekarang kita lihat ya, karunia-karunia Roh Kudus itu, pertama kita lihat dari teladan Tuhan Yesus. Yesus melakukan banyak perkara heran, bukan karena Ia hidup sebagai Allah di saat waktu di bumi, melainkan sebagai manusia dalam keterbatasan yang taat sepenuhnya kepada Bapa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Ada orang berkata Yesus itu waktu ada di dalam dunia itu anak Allah atau anak manusia? Siapa bilang anak Allah? Siapa bilang anak manusia? Ya. Ya, jadi Dia dua-duanya. Manusia 100%, Allah 100%. Bukan 50-50, bukan cuma manusia, bukan cuma anak Allah. Jadi kalau Dia merasakan kesusahannya untuk taat, itu saat Dia menjadi manusia, bukan karena Dia kan anak Allah, pantas lah Dia tidak merasa sakit, Dia sakit. Jadi kalau kita itu melihat contoh Yesus disakit-sakitin supaya bisa berguna bagi yang lain, bukan berarti kita disuruh kayak gitu, tapi sakit sedikit aja masa kita teriak-teriak. Lihat Yesus disakitin, kita belum sampai disuruh tersalib di sana. Ya, jadi kita harus pandang Dia. Kita diproses, jangan lihat Yesus diproses karena Dia anak Allah, tidak menter, Dia tidak rasa sakit. Dia anak manusia juga 100%, buktinya dilahirkan seperti kita, punya perasaan, punya darah, punya daging, punya jiwa, punya kehendak, punya air mata. Ya, jadi kalau kita lihat Yesus diproses, itu tujuannya apa? Supaya kita juga waktu diproses tidak teriak-teriak. Aduh, tidak kuat. Kita harus bilang, Tuhan, kuatkan saya supaya saya bisa menanggung segala perkara bersama dengan Yesus.
segala perkara aku cakap menanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di mana ayatnya itu? Filipi pasal 4 ayat 13. Ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi ayat itu seperti misalnya kita disuruh melahirkan. Kalau kita bilang enggak kuat, aku enggak bisa, ya enggak dapat anak. Benar nggak? Begitu juga anak rohani. Kalau kita bilang aku enggak kuat, aku enggak bisa, takut diginiin, takut digituin, ya enggak bisa punya anak rohani. Mau jadi orang mandul dalam kerohanian? No way. Ya. Nah, begitu juga. Jadi Tuhan itu selalu memberikan contoh dalam hal jasmani. Waktu saya mau melahirkan anak pertama, saya dikasih rema. Filipi 4:13 itu berteriak di hati saya. Langsung saya kuat dan bisa melahirkan. Ada orang sudah kapok, tidak punya lagi anak berikutnya. Saya punya anak 3, ya kemurahan Tuhan. Segala perkara aku cakap menanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Pak Mul pernah diajak tanya, mau dapat berapa anak rohani? Pak Mul jawab apa? Ingat nggak jawabannya dulu? Lupa. Tunggu, Pak Mul tidak 1000 loh. Pak Mul ingat nggak permintaannya dulu? Sudah lupa, ada rekamannya. Dia minta 1 juta. Oke, jadi sekarang saudara mau punya anak rohani berapa? Ya, jadi kita harus siap. Pertama, sehatkan badannya, kuatkan imannya, akarnya ditumbuhkan supaya tidak goncang saat ada persoalan. Amin. Jadi kalau kita dipanjangkan umurnya, berarti punya kesempatan berbuah-buah lebih banyak. Saya bisa bayangkan 1000 tahun nanti, itu berarti kalau ada orang yang lolos dari antikris, lalu hidup sebagai manusia biasa, kira-kira berapa anaknya? 1000 tahun loh hidupnya. Nah, itulah yang akan diperintah oleh orang-orang yang dari awan-awan, yang sudah dapat tubuh kemuliaan. Bisa sadar nggak begitu banyak rakyatnya nanti? Ya, tetapi apa yang berkahayaan, dan awal seharusnya kamu nggak usah nimbrung. Tolong ya, rekaman suaranya di mute ya, supaya tidak mengganggu acara. Kalau tidak mau ikut, nggak apa-apa di out. Dalam nama Yesus, berikan ketaatan kepada semua orang yang tidak mau nurut. Kalau dari awal Anda diam saja, tidak mau. Dalam nama Yesus. Kita batalkan, kita ulang lagi ya. Mungkin dia tertidur. Ya. Maksud saya semua keluar aja. Semua keluar dulu supaya kita batalkan. Jadi kita tahu siapa yang tidak keluar. Kita keluar semuanya supaya kita tahu siapa yang tidak keluar. Keluar dulu semuanya. Keluar semuanya. Caca keluar dulu, nanti kita masuk. Keluar dulu Bu Weni supaya kita tahu siapa yang ganggu suaranya masuk. Oke, keluar dulu semua. Thank you. Oke, sekarang sudah bagus. Tidak ada lagi suara-suara ya. Thank you idenya. Jadi kita tidak mau mereka ikut tapi tidak dengar. Dalam nama Yesus kami berkati semua roh ketaatan turun atas hidupnya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk kesetiaannya walaupun kita tetap ada gangguan tapi tidak boleh berhenti ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Apa yang Tuhan inginkan saat kita diproses? Kita ingin supaya kita jadi seperti emas yang harus mau ditempa, hidup tulus, suci, taat, dan siap menderita bagi Tuhan agar pekerjaan Roh Kudus nyata. Roh Kudus itu ada di hati kita dan Dia ingin kita nyambung terus. Saat kita diproses, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang
lupa bahwa prosesnya Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang indah di akhirnya. Amin. Nah, Amin. jadi sekarang kalau kita tahu proses itu bagus, setelah diproses apa yang kita dapatkan? Keberhasilan, kemenangan mutlak. Tanpa kuasa dan pekerjaan Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk meraih kemenangan terkecil sekalipun dalam pergumulan melawan kuasa gelap, maka kita tidak bisa melakukannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan dia otoritas, kuasa, sehingga kita bisa menang mutlak, sukses, berhasil dalam segala perkara. Mau berbuat itu? Belajar dari perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka dia akan memberkati kita dengan perkara yang besar. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, terus Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Luar biasa. Tapi bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa dan dari Allah Roh Kudus. Baca Efesus 6 ayat 12 supaya kita tahu bagaimana mengandalkan Roh Kudus ya. Efesus pasal 6 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh-roh jahat di udara itu musuh kita, bukan orangnya. Ya, tapi kita diberikan kemenangan saat kita panggil dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Ya, Tuhan mengasihi kita semua. Kita harus diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi sebelum melayani sebagai saksinya. Jadi jangan bosan untuk menanti-nantikan Tuhan, suka berdoa. Besok ada jam doa lagi, ikut doa. Kalau saudara tidak sempat karena kerja, minta linknya supaya saya kirimkan. Jadi di rumah ditebusin doa terus ya. Bukan berarti tidak kerja lagi, tapi kan doa dalam hati dan dengan on fire itu harus ada temannya. Jadi pakai earphone. Kecil-kecil aja, jadi saudara punya roh terus disatukan di sana. Ya, earphone kadang-kadang satu dengar untuk suami, satu dengar untuk Tuhan. Tidak apa-apa, daripada tidak mendengar, bagaimana caranya? Ya, jadi kita harus pakai hikmat waktu kita dipepet sedapat mungkin supaya semua tuntas. Pekerjaan kita bersih-bersih tuntas, masak tuntas, ngurus anak tuntas, melayani suami tuntas. Itu yang Tuhan suka. Ngapain kita layani Tuhan yang kita tidak lihat sementara yang di depan mata tidak dilayani? Ya, tapi kita tidak boleh karena layani keluarga lalu lupa Tuhan. Itu salah juga. Jadi kita harus tahu semua harus dituntaskan. Pelita emas dan karya Tritunggal tersebut berikut ada 3 cara konkret. Kita kan sudah pelajarin semuanya, tapi kita mau aplikasikan bagaimana caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, kita menyerahkan diri dalam tempaan karakter. Tadi kita sudah diajar, itu adalah karya Allah Bapa yang terus menempa kita, membentuk kita. Proses tempaan yang keras agar menjadi indah dalam keseharian kita. Aplikasinya gimana? Saat menerima ujian, rela nggak? Kalau rela berarti mingkem. Kalau nggak rela ngomel, balas. Kalau boleh tonjok. Kalau kita mingkem, dijahit gitu, berarti rela ya. Jadi kalau saudara ketahuan rela atau enggak dari mulutnya. Ya. Tapi kalau A, B, B. Jangan bilang A di depan, B di belakang. Mesti kalau ya, tidak. Supaya Tuhan prosesnya gampang. Kalau kita bilang, sudah Tuhan, iya Tuhan. Padahal belum. Tuhan lewat proses yang lain, kita nggak kena proses. Sayang kan kalau nggak lulus ya. Seolah-olah sudah naik kelas, padahal masih di dalam kelas taman kanak-kanak. Jadi kita harus siap terus diproses. Sudah semua rela ya menghadapi ujian? Iya. Kalau saudara disuruh jadi anak, mau jadi anak TK atau anak universitas? Saya ingat cucu saya itu Elora, kalau anak TK aja dibandingkan dengan anak yang baru lahir, dia cuma makan, tidur, minum. Tidak ada ujiannya, semua harus dibantu. Kalau universitas, jangankan sudah belajar, disuruh masak sendiri lagi, disuruh cari uang sendiri, disuruh pergi nyetir mobil sendiri, beli bensin sendiri. Banyak sekali ujiannya. Kalau dia ngomel,
Belum lagi diharapkan harus dapat angka A supaya dapat beasiswa. Kalau dia ngomel bisa berhasil nggak? Itu secara rohani, apalagi secara itu secara jasmani, apalagi yang rohani. Ya, jadi berhenti ngomel karena Tuhan mau kita bukan jadi kayak anak yang baru lahir. Kita sudah lahir berapa lama jadi anak Tuhan. Amin. Amin. Jadi pakai waktunya untuk belajar, pakai waktunya untuk menyelesaikan semua skripsinya. Skripsinya itu, universitasnya itu dalam rumah. Tidak di sekolah, tidak di gereja. Semuanya apa yang kita kerjakan itu adalah skripsi. Universitas kehidupan namanya. Ya, jangan anggap dirinya baby yang mau disuapin baru makan. Kalau nggak enak nggak dimakan. Firman itu kadang-kadang pahit, kayak kopi pahit. Enak nggak Bu Juni? Enak, tapi ya ditelan aja. Iya, kopi pahit enak juga. Belinya mahal-mahal loh. Nggak pakai gula lagi, berani banget orang minum. Tapi apa namanya, itu menyegarkan. Membuat tidak ngantuk, tidak loyo. Justru kita kalau minum yang 3 in 1, enaknya manisnya, tapi habis itu perutnya gemuk. Jadi semua ada baiknya ya. Firman kadang-kadang tidak enak di telinga, tetapi kalau menguatkan kita, kita harus terima dengan rela. Karena kalau didengar itu bukan berarti disuruh pintar kayak Herodes. Tuhan ingin kalau kita dengar, pintar melakukannya. Karena kalau kita melakukan itulah yang disebut pelita emas. Siap ditempa, siap dibentuk. Kalau kita tidak ngeluh, tidak berontak saat dikritik atau mengalami penderitaan, maka kita menjadi orang yang sudah terbentuk. Mau sudah terbentuk atau sedang terbentuk atau belum terbentuk? Pilihan ada di tangan kita. Tapi kita bukan cuma disuruh tekan tombol, kita harus perlihatkan. Ini loh orangnya yang sudah terbentuk. Kalau belum terbentuk, enggak usah dibanggakan, bilang Tuhan aku mau dibentuk. Itu kan jauh lebih bagus ya. Jadi pandang sebuah proses sebagai pemurnian. Ubah sudut pandang kita dengan meyakini bahwa Allah Bapa sedang membentuk kita semua agar makin murni seperti emas yang menghasilkan buah badan, karakter yang serupa dengan Kristus. Ya. Nah prakteknya gimana? Tetap jujur, apalagi tulus. Saat bekerja jangan tergoda. Tergoda 50 dia bilang 100. Tidak boleh tergoda ya, semuanya harus pas. Ya, enggak. Meskipun lingkungan sekitar saudara melakukan kecurangan. Nah, yang kedua sekarang. Berfungsi aktif dalam jabatan dan pelayanan itu karyanya anak Allah, Yesus Kristus. Kalau Allah anak memberikan jabatan dan tugas pelayanan yang berbeda-beda agar tubuh Kristus saling melengkapi, kita harus kembangkan sikap ini. Melalui apa? Hilangkan egonya, sadari bahwa kelebihan saudara bukan untuk kesombongan, dan kekurangan saudara bukan untuk ruang, untuk minder, tapi untuk orang lain bisa melengkapi. Karena kalau semua sudah sempurna, terus untuk apa berteman? Dia tidak perlu lagi dibantu. Justru kalau kita bisa membantu orang lain, kita kan dapat poin banyak. Tuhan bilang kepada orang yang tidak bisa balas kamu, kepada orang yang kamu berikan baju, makanan, itu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau saudara yang tidak bisa apa-apa terus dibantu orang lain, ada orang tidak mau dibantu. Tapi ketika kita selalu sadarkan bahwa yang bayar atau yang balas kita adalah Tuhan, mereka baru rela. Nah begitu juga kalau saudara ketemu orang-orang yang siap dibantu, saudara mestinya besar hati. Karena saudara dapat proyek, dapat tender. Coba kalau bayangkan semua orang di gereja adalah orang yang sudah tidak perlu dibantu lagi. Susah enggak? Saya kan bilang, kalau boleh kita pergi cari pasien, tapi berdoalah supaya Tuhan yang mendatangkan. Ya, sekarang Tuhan terus datangkan orang-orang yang siap dibantu. Tapi jangan lupa, Pak Mul minta 1 juta, berarti harus pergi cari lagi lebih banyak. Benar gak Pak Mul? 1 juta apa Pak Mul? 1 juta jiwa. Aduh, Nah, 1 juta loh. botol. Jiwa, dia mau bawa jiwa 1 juta loh. Amin. Ya, dia kumpulkan segenap tenaga dengan pikirannya. Oke, jadi kita harus lihat praktek kita menjadi kenyataan, mengambil peran aktif,
di komunitas gereja, baik sebagai pemimpin, pendukung di balik layar, termasuk konsumsi ya, penasehat yang membawa damai sesuai porsi Tuhan yang Dia sudah berikan. Jadi kita siap nolong orang tanpa beda-bedakan manusia ya, karena yang balas nanti Tuhan. Nah yang terakhir yang nomor 3, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jadi karya Allah Bapa sudah, karya Allah Anak, sekarang karya Allah Roh Kudus. Mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita ambil keputusan. Yesus memberi teladan untuk hidup dalam keterbatasannya sebagai manusia, namun penuh ketaatan karena dipimpin Roh Kudus. Yesus itu untuk taat bukan berarti gampang loh. Dia bilang, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti nangis juga. Dipisahkan dengan ibu kandungnya juga dia nangis. Dipisahkan dengan saudara-saudaranya dia nangis. Tapi dia punya roh ketaatan. Nah kalau itu tidak ada dalam hidup kita, kita susah untuk lakukan. Karena itu sangat sulit melawan keinginan daging kita. Kita maunya keinginan daging apa? Disayang-sayang, dielus-elus, dininabobokan kayak cucu baru lahir. Tapi kita sekarang sudah waktunya diterpa, dikasih api, dikasih tender, dikasih persoalan-persoalan untuk membuat kita mampu cakap melewatinya. Mau mampu? Ya. Minta kekuatan hikmat dari Tuhan ya supaya dapat taat. Jadi kita harus tinggalkan kekuatan diri sendiri karena diri sendiri itu sangat terbatas. Jangan mengandalkan kepintaran atau koneksi manusiawi saat menghadapi masalah berat atau peperangan rohani. Ya. Jadi minta pimpinan Roh Kudus, biasakan diri untuk berdoa dan meminta hikmat sebelum berbicara. Supaya apa? Mengambil keputusan penting atau merespon konflik. Jadi setiap konflik itu harus dihadapi dengan hati yang dingin, jangan panas. Jadi prakteknya emosi kita tidak terpancing perlakuan buruk orang lain. Kita bisa berdiam sejenak, izinkan Roh Kudus memberikan kita penguasaan diri untuk respon dengan kasih bukan dengan amarah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada. Boleh silahkan. Mengenai Roh Kudus, Bu. Iya. Jadi orang yang berbahasa roh itu hanya orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa berbahasa roh. Apa benar Pak, Bu? Iya, jadi karunia Roh Kudus itu ada bahasa rohnya, tapi bahasa roh sendiri bukan hanya untuk orang yang mendapatkan karunia Roh Kudus. Tadi kan kita sudah bicara karunia Roh Kudus itu ada yang menerjemahkan bahasa roh, ada yang disebut bahasa roh, ada hikmat, mengadakan mujizat, tanda-tanda heran. Tapi selain karunia Roh Kudus, ada juga bahasa roh. Sehingga kita bukan membatasi semua orang dapat bahasa roh, karena bahasa roh itu adalah bahasa sandi, bahasa rahasia antara kita dengan Allah yang iblis tidak bisa terjemahkan. Jadi semua orang diberikan hak untuk mendapatkannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, nantikanlah di Yerusalem. Tidak langsung dapat waktu minta. Jadi waktu kita nantikan, Roh Kudus akan berikan. Nantikan apa? Artinya spend time, spend hati, berikan waktu, pikiran. Siapa yang memberi lebih banyak akan diberi. Coba kayak misalnya ini kita manusia, tidak buka botolnya, bagaimana bisa diisi? Ya. Ya, mungkin dia sudah pernah bahasa roh 10 tahun yang lalu, masih latah, tapi tidak ada isinya. Nah, jadi untuk penuh Roh Kudus itu, bahasa roh itu selalu harus berisi. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Iya, berarti bahasa roh itu bisa dimiliki oleh semua orang. Iya, nanti saya akan kirimkan juga file tentang bahasa roh. Ya, jadi kita akan lihat bahasa roh bukan hanya sebagai karunia, tapi itu adalah sebagai kebutuhan. Itu sebabnya disebut ada baptisan Roh Kudus, baptisan air, dan baptisan api. Berarti semua orang butuh baptisan itu. Ya. Nah, kalau saudara belum dapatkan atau lupa, nanti saya kirimkan linknya, enaknya gitu ya. Jadi kita bisa ulang lagi sampai meresap dan sampai semua orang yang kita doakan bisa mengalaminya. Tinggal dibilang, nak, tolong dengar ini. Nanti dia dengar, dia dapat untung, kan bagus. Kalau dia belum dengar, saudara catat aja, kasih dia satu-satu tiap hari. Ya, kayak suapin. Kalau saya bilang itu bahasa roh itu
maksudnya bisa semua orang bisa mendapatkannya. Oh enggak, itu karunia. Tidak apa-apa. Kalau orang tidak mau percaya ya jangan dipaksa. Tuhan kan memang tidak mau paksa dia. Gitu. Iya, tapi kita boleh tetap pakai. Nanti dia lihat hasilnya yang mana lebih banyak buahnya. Iya, Bu. Banyak orang terkandas imannya karena apa? Waktu dia mohon kepada Tuhan, setan tahan. Kalau kita pakai bahasa roh, setan tidak bisa tahan. Jadi kita kencang apinya, kencang jalannya, kencang lajunya. Kalau jalan di tempat ya tidak ada hasilnya. Ya kita kepingin menjangkau bangsa-bangsa yang belum terjangkau. Saudara siapkan hatinya baik-baik. Kalau punya kesempatan dapat bahasa roh, jauh lebih baik dan dipakai, jangan disimpan-simpan ya. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Ini di dalam gambar ini ada gunting, itu apa ya maksudnya ya? Iya, nanti kita akan bahas satu-satu karena kan Tuhan akan bersihkan, Tuhan akan bentuk. Nah, semuanya kan itu ada. Jadi kita belum selesai ini pelita emasnya. Halamannya masih ada sambungannya. Jadi minggu depan saya mungkin tidak bisa layani dulu selama 2 kali. Nanti saya kasih saudara bahan-bahannya, baca saja dulu. Nanti kita diskusikan lewat tulisan. Nanti balik lagi baru saya akan ke overseas dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan. Jadi saya off 2 kali hari Kamis dan off 1 kali hari Minggu. Tapi akan ada yang gantiin. Kita tetap online karena WhatsApp itu ada di mana-mana ya. Thank you semuanya. Kita nyanyikan pujian bersamamu. Mari Yuli pimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pada hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami semuanya Tuhan yang malam ini mendengarkan. Demikian juga tutup bungkus buat Cimeka Tuhan, apapun dia Tuhan yang hari ini ya Tuhan, serangan-serangan manapun ya Tuhan yang di alam sana, dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, biar hanya dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau lindungi Cimeka ya Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu, lindungi teman-teman yang di sini juga yang begitu setia untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti yang Kau berikan kuasa kepada kami semua, kami bisa mengalahkan semuanya Tuhan, yang mencoba ya Tuhan, mencoba mengatur, mencoba untuk mengganggu segala jalannya ini batas tadi. Kami percaya Tuhan, selalu Tuhan berjaga-jaga untuk semua iman kami dan spirit kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, biar Engkau saja Tuhan yang mengawal, yang membentengi kami dari semua kekuatan di sana. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang hari ini kami pelajari selalu menetap dan menjadi rema selamanya dalam hidup kami. Bapak, lindungi kami juga dalam kami akan beristirahat supaya kami besok bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.